Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Pangisti. Di sini saya akan memberikan paparan singkat mengenai implementasi logistik di organisasi pemerintah. Manajemen logistik merupakan proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian terhadap aliran dan penyimpanannya efektif dan efisien dari barang, jasa, dan informasi yang berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut peran logistik dalam organisasi publik. Di dalam organisasi publik, terutama pemerintah daerah, manajemen logistik sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini tidak hanya berputar di sekitar aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pemberian pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas manajemen logistik sangat menyangkut kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah yang bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung manajemen logistik ini, diperlukan suatu rantai aliran barang yang memungkinkan pemberian pelayanan dari pemerintah ke masyarakat dapat berjalan lancar. Berikut merupakan siklus manajemen logistik. Perencanaan dan penentuan kebutuhan. 5 metode kebutuhan obat. Yang pertama, konsumsi. Yang kedua, epidemiologi atau morbiditas. Yang ketiga, kombinasi. Yang keempat, ABC. Yang kelima, FEN. Berikut penganggaran. Merupakan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, di mana skala mata uang serta jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Untuk pengadaan, di mana terdapat siklus pengadaan obat. Yang pertama, tujuan seleksi obat. Kemudian menentukan jumlah yang dibutuhkan. Lalu menyesuaikan kebutuhan dan dana. Selanjutnya memilih metode pengadaan. Terus mencari dan memilih pemasok. Lalu menentukan persyaratan kontrak. Kemudian monitor status pemesanan. Lalu menerima dan memeriksa obat-obatan. Dan yang terakhir, pengumpulan informasi pemakaian. Untuk penyimpanan, di mana penyimpanan obat terdiri dari yang pertama, perbekalan farmasi yang diterima disimpan berdasarkan FEFO dan FIFO. Di mana FEFO yaitu pertama kadar luar sah pertama keluar, dan FIFO adalah pertama masuk pertama keluar. Lalu yang kedua, penyimpanan disusun pada rak dan lemari berdasarkan alfabet, bentuk sediaan, stabilitas penyimpanan, dan perbekalan farmasi. Lalu yang ketiga, perbekalan farmasi yang disimpan dalam lemari pendingin dilengkapi termometer. Dan yang terakhir, penyimpanan semua perbekalan farmasi diletakkan pada suhu sesuai yang tertera pada kemasan. Untuk pendistribusian obat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, jalur distribusi obat di Indonesia melalui industri farmasi, lalu pedagang besar farmasi, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, toko obat, apotik, dan instalasi farmasi rumah sakit. Dan lalu distribusikan kepada pasien. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan obat dibagi menjadi 2. Yang pertama, korektif, di mana pemeliharaan dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian, atau termasuk penyetelan dan reparasi yang telah berhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Kemudian, pemeliharaan preventif, di mana inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi terhenti atau berkurangnya fungsi mesin.
untuk pemusnahan atau penghapusan, di mana perbekalan logistik yang tidak terpakai dikarenakan kadar luarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan logistik kepada pihak yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk pengendalian, di mana pengendalian dilakukan untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.